Di suatu ruang sidang pengadilan, Rina duduk di kursi saksi dengan rasa gugup dan cemas, sedangkan Dina dan pengacaranya duduk di sampingnya. Bu Hakim mengetuk palu menandakan dimulainya persidangan. Sidang terbuka untuk umum. Saudari Dina, silakan ajukan pertanyaan kepada saksi. Ya, Dina, silakan kamu ceritakan kepada kami tentang penipuan yang kamu alami. Pada bulan Juli tahun lalu, saya dihubungi oleh seseorang yang mengaku sebagai pegawai bank. Beliau mengatakan bahwasanya akun saya telah diretas dan semua uang saya telah tercuri. Kemudian beliau menginstruksikan saya untuk menyelamatkan akun saya. Dan apa yang terjadi selanjutnya? Setelah mengikuti instruksinya, saya baru menyadari bahwasanya saya telah mentransfer seluruh uang saya kepada penipu. Kemudian saya bingung dan saya tidak tahu harus melakukan. Terima kasih atas kesaksian Bu Rina. Pertanyaan saya selesai. Yang mulia, saya ingin mengajukan pertanyaan kepada saksi. Silakan menjelaskan. Saudari Rina, apakah kamu ingat berapa yang kamu kirim kepada ibu? 50 juta yang mulia. Punya bukti pengiriman tersebut? Ya, saya memiliki bukti transferannya. Terima kasih atas kesaksianmu. Pertanyaan saya selesai. Baiklah, persidangan hari ini ditunda sampai besok untuk pemeriksaan terdakwa. Keesokan harinya, terdakwa dihadirkan di ruang sidang. Bu Jaksa membacakan dakwaannya dan terdakwa tidak mengakui tuduhan tersebut. Persidangan pun berlanjut dengan pemeriksaan saksi-saksi lain dan peninjauan barang bukti. Setelah beberapa hari, tibalah saatnya Bu Hakim membacakan vonis. Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana penipuan dan dijatuhi hukuman penjara selama 2 tahun. Rina merasa lega dan bersyukur atas keadilan yang telah ditegakkan. Sidang dilanjutkan. Ibu Jaksa, silakan bacakan tuntutan kepada terdakwa. Bunyi pasal 378 KUH tentang tindakan pidana penipuan. Barang siapa yang maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu ataupun rangkaian kebohongan, membiarkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberikan hitungan maupun hapusan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama 4 tahun. Pada pasal 378 KUHP dinamakan penipuan, yang mana penipuan itu pekerjaannya yang pertama membujuk orang supaya memberi barang, membuat utang atau menghapuskan piutang. Yang kedua, maksud membujukkan itu ialah hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak. Selanjutnya, berdasarkan penjelasan pasal 492 Undang-Undang 1945, ketentuan tentang tindakan pidana penipuan yaitu tindakan pidana penipuan terhadap harta benda. Perbuatan dari penipuan adalah membujuk seseorang dengan berbagai cara untuk memberikan barang maupun utang. Dengan demikian, perbuatan yang dilangsungkan merugikan itu tidak dilakukan oleh penipuan, tetapi hak pihak yang dirugikan sendiri. Perbuatan penipuan baru selesai dengan terjadinya perbuatan dari pihak yang dirugikan sebagaimana dikehendaki pelaku. Saya tidak setuju, ya. Saya tidak pernah melakukan hal. Tenang, tidak ada yang berkebutuhan di sidang ini. Baiklah, berdasarkan bukti-bukti yang sudah ada dan beberapa keterangan dari saksi yang sudah dihadirkan di sidang ini, saudari terdakwa dijatuhi hukuman selama 2 tahun penjara. Sidang ditutup. Beberapa bulan kemudian, Rina bertemu dengan Dina di sebuah kafe. Terima kasih Dina atas bantuanku sampai ini, karena aku tidak tahu apa yang terjadi. Ya, sama-sama Rina. Itu adalah tugas saya sebagai pengacara untuk membantu klien-klien. Harap ya, tetapi kita harus berhati-hati agar tidak terjadi
penipuan selanjutnya. Benar, aku belajar dari kejadian ini. Anu